Hari ini saya masih tetap ingin membahas ayat-ayat mengenai tempat tinggal kaum beriman yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Yohanes 14 ayat 2. Kita perlu mengingat bahwa Yohanes 14 itu memiliki satu pemikiran dasar. Ini ayat 1 inilah pemikiran dasarnya. Di ayat yang pertama, Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah ya, ke dalam Allah, percayalah juga ke dalam aku. Tapi kalau di Alkitab bahasa Indonesia ini kepada, bukan ke dalam. Sangat penting sekali memperhatikan frase ke dalam Allah dan ke dalam aku. Ya, pemikiran dasar dari Yohanes 14 ialah Tuhan bermaksud membantu atau mengajar kita masuk ke dalam Allah. Saudara-saudari, konsepsi agama itu selalu kepada Allah. Sedangkan konsepsi Alkitab itu ke dalam Allah. Hanya sungguh sayang bahkan di kekristenan pun konsepsi ke dalam Allah ini asing. Tidak ada pemikiran bahwa kita tuh percaya ke dalam Allah. Kita bersekutu ke dalam Allah. Kita berdoa ke dalam Allah. Umumnya ya hanya dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen tuh Allah tuh untuk dihampiri. Datang kepada Allah. Allah dengan umatnya terpisah. Itulah pemikiran orang-orang Kristen umumnya. Karena sudah terkontaminasi oleh konsepsi agama. Tetapi konsepsi Alkitab itu, saudara-saudari, kita itu datang itu ke dalam Allah. Kita tinggal di dalam Allah. Ya. Nah, ini di FKKP Rawatan Pagi hari ini, penebusan Tuhan bukan untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Penebusan Tuhan adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di dalam Allah. Ya, di dalam Allah. Pemikiran ini berada pada level yang paling tinggi, saudara-saudari. Kita pun seringkali merasa terpisah dari Allah. Padahal kita tuh sudah mengalami penebusan. Dan hasil dari penebusan itu adalah membuat kita masuk ke dalam Allah. Ya, pemikiran ini memang berada pada level yang paling tinggi. Sehingga kalau kita kurang melatih roh, kurang tinggal di dalam roh, kita pun sering kali merasa ya kita berada terpisah dengan Allah. Ya, memang pemikiran ke dalam Allah itu pemikiran yang sangat tinggi. Ya, Tuhan menebus kita untuk membawa kita ke dalam Allah, saudara-saudari. Untuk menyediakan tempat bagi kita ke dalam Allah. Tetapi pada umumnya orang-orang Kristen hanya memiliki konsepsi kepada Allah.
Allah dengan umatnya terpisah. Oh Tuhan Yesus, semoga kita menyadari, semakin menyadari, bahkan mengalami bahwa kita ini ada di dalam Allah. Ya, di sini, oh Tuhan Yesus. Ya, di sini dikatakan bahwa percayalah ke dalam Allah dan percayalah juga ke dalamku. Jadi ada Allah, ada Kristus. Ini sesuai yang ada di dalam visinya Paulus ya ketika dia menulis surat dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Sebetulnya ini tuh adalah di dalam tempat tinggal saling huni. Ya. Bapa dan Tuhan Yesus itu saling huni. Karena itu kita berada di tempat saling huni. Di mana Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh nanti kita akan melihat Trinitas ilahi itu adalah tempat saling huni. Dan kita dibawa masuk ke sana, saudara-saudari. Jadi sekali lagi saya di pembukaan ini, di pendahuluan ini tuh ingin sekali mengesankan. Saudara-saudari setelah kita percaya, setelah kita ditebus, kita ada di dalam Allah. Allah di sini adalah Allah Tritunggal, di mana ada Trinitas ilahi yang saling huni. Itulah sebabnya Paulus berkata kita ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya searching ayat-ayat Alkitab yang ada frase di dalam Allah, di dalam Kristus, dan di dalam Yesus. Yang jelas-jelas frase ini tertera gitu ya. Ada 42 ayat. Tapi ini baru sebagian karena yang frasenya berbeda tetapi mengandung pemikiran kita di dalam Allah itu banyak ayat-ayatnya. Saudara-saudari. Ya, lihat begitu banyak ayat-ayat yang menulis bahwa kita itu di dalam Allah, kita itu di dalam Kristus, di dalam Yesus. Tetapi konsepsi kebanyakan orang Kristen tuh aneh. Gak ada gitu konsepsi ini tuh. Bagi mereka ya beribadah itu datang kepada Allah, setelah itu pulang ya sudah. Nanti minggu depan datang lagi, Allahnya diundang lagi untuk hadir di tengah-tengah ruangan ibadah. Selesai kebaktian, pulang lagi. Allah begitu jauh di surga. Padahal ini baru sebagian ya, kalimat-kalimat ayat-ayat yang mengandung pemikiran di dalam Allah ini jauh lebih banyak dari yang tertera di sini. Ini hanyalah ayat-ayat yang memang frasenya jelas gitu, mengutip ini di dalam Allah, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Luar biasa saudara-saudari. Ya, itulah sebabnya FKKP kita mengatakan bahwa inti pemikiran di dalam apa? Seluruh perjanjian baru. Ini seluruh perjanjian baru. Adalah setelah kita diselamatkan dan dilahirkan kembali, kita berada di dalam Allah.
dan di dalam Kristus. Ya, sungguh sayang ya Alkitab bahasa Indonesia itu menerjemahkannya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Padahal teks aslinya itu ke dalam. Bahkan ayat yang sangat terkenal Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Kristus, ya seharusnya percaya ke dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari, seluruh perjanjian baru adalah setelah kita diselamatkan, dilahirkan kembali, kita berada di dalam Allah, di dalam Kristus. Karena konsepsi ini sangat asing, akhirnya, akhirnya, ya, konsepsi orang-orang Kristen itu sama saja dengan konsepsi agama pada umumnya, yaitu mengharapkan tinggal di surga. Oh, berapa banyak orang-orang Kristen menyadari bahwa tempat tinggalnya adalah di dalam Allah. Berapa banyak orang-orang Kristen berdoa, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Allah. Berapa banyak kesadaran ini? Ya. Nah, sekarang saya ingin kita menelusuri Yohanes 14, saudara-saudari, agar kita lebih jelas lagi tentang konsepsi pergi ke situ ini ya. Kemarin kita sudah banyak membicarakan tentang Tuhan Yesus pergi ke situ. Kita sudah paparkan ayatnya, ke situ ini adalah ke dalam Bapa, ke dalam Allah. Ya. Nah, hari ini saya ingin kembali memperjelas untuk menelusuri ayat-ayatnya, tetapi ayat-ayatnya saya persingkat supaya alurnya jelas ya. Saya hanya mengajak kita masuk ke dalam poin-poin yang merupakan pos-pos penting di dalam Yohanes pasal 14 ini. Ya. Ayat 3 ini saya bagi menjadi 3 bagian, 3A, 3B, 3C. Mari kita lihat. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kita sudah melihat kemarin, ke situ itu ke dalam Bapa. Ayatnya ada di ayat yang ke-12 dan ke-28. Ya, apabila aku telah pergi ke situ dan telah apa? Menyediakan. Nah ini, menyediakan. Menyediakan apa? Tempat bagimu. Ini yang paling banyak disalahartikan. Karena nggak ada konsepsi tinggal di dalam Allah. Akibatnya tempat di sini tuh adalah dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen sama saja dengan konsepsi agama. Pengajaran tradisional kekristenan. Tempat di sini adalah di surga. Padahal Tuhan Yesus pergi ke situ. Jelas ayat 12, 28 itu pergi ke situ tuh adalah ke dalam Bapa. Menyediakan tempat di sini di mana ya? Pasti di dalam Bapa. Karena Tuhan Yesus tuh tinggal di dalam Bapa. Bapa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang sebenarnya menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah sebetulnya Tuhan ya telah menggenapkan penebusan yuridis. Ini makna dari ya aku telah menyediakan tempat bagimu.
Artinya Tuhan telah menggenapkan penebusan yuridis untuk membuka jalan bagi kita dan memberikan kedudukan kepada kita. Inilah makna menyediakan tempat di mana di dalam Bapa. Tuhan menyediakan tempat di dalam Bapa adalah dengan menggenapkan penebusan. Ya, memberi kepada kita satu kedudukan yang sah sesuai dengan kebenaran. Pertama-tama dia menyediakan jalan. Sebelum kita bisa masuk ke dalam Bapa harus ada jalan. Jalannya itu adalah penebusan yuridis. Nah, setelah Tuhan Yesus menyediakan jalannya, menggenapkan penebusan yuridis, membuka jalannya, maka dia akan datang kembali. Nah, datang kembali di sini pun, oh betapa musuh sangat menyesatkan pemikiran orang-orang Kristen. Konsepsi aku akan datang kembali di ayat 3b ini diartikan sebagai kedatangannya kali kedua nanti di akhir zaman. Padahal kedatangannya kembali di sini adalah pada hari kebangkitan. Di dalam pasal 20 ayat 19, 22 disinilah Tuhan akan datang kembali kepada murid-murid. Ya. Dan apa setelah datang? Tuhan masuk ke ruangan yang terkunci itu. Ya. Di sanalah Tuhan membawa kaum beriman ke tempatku. Nah, ke tempatku di sini menurut teks aslinya yaitu membawa kamu ke dalam diriku. Silahkan baca teks Inggrisnya, saudara-saudari. Betapa pentingnya kita mempelajari makna-makna yang sesuai dengan teks aslinya. Ketika Tuhan datang kembali pada hari kebangkitannya, dia memasuki ruangan itu, di mana murid-muridnya di sana ketakutan oleh orang-orang Yahudi. Tuhan masuk. Di sanalah Tuhan membawa mereka ya ke dalam dirinya. Berapa banyak orang Kristen memahami konsepsi ini? Ini tertutup sekali. Membawa kamu ke dalam diriku. Ini sangat tertutup. Khususnya orang-orang Kristen yang membaca Alkitab yang bahasa Indonesia. Ini sangat tertutup. Ya, aku datang kembali bukan nanti. Tetapi dia sudah datang kembali. Di satu aspek memang saat itu murid-murid Tuhan. Tetapi di aspek lain sebetulnya secara bersama-sama. Kita pun dibawa masuk ke dalam dirinya ketika dia bangkit. Ya. Kemudian ayat 3c. Supaya Tuhan membawa kita ke dalam dirinya. Supaya apa? Di mana aku berada. Nah ini. Di mana Tuhan berada, saudara-saudari? Bukan di surga. Kita sudah membuka ayat-ayatnya kemarin. Tuhan berada di mana? Di dalam satu tempat yang saling huni dengan Bapa. Tuhan berada di dalam kesaling hunian dengan Bapa. Ya, ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam dirinya, kapan? Saat kebangkitannya. Dikatakan supaya di mana aku berada.
yaitu di dalam kesalinghunian dengan Bapa, kamu pun berada. Kamu pun berada saling huni dengan Allah Tritunggal. Tadi kita doa baca apa? Doa baca kita ayat ke-20, Yohanes 14. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah itu adalah pada waktu kebangkitan Tuhan. Kamu akan tahu, oh, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Di mana ini? Ini di dalam tempat saling huni. Kita berada di dalam kesaling hunian dengan Allah Tritunggal. Ya, ayat 20 yang tadi kita doa bacakan itu satu ayat yang sangat tersembunyi, saudara-saudari. Ya, memberitakan berita-berita semacam ini adalah peperangan, saudara-saudari. Musuh sungguh amat menyembunyikan ayat-ayat ini. Ya, di mana Tuhan berada? Di dalam kesalinghunian dengan Bapa. Di mana kita berada? Di dalam kesalinghunian dengan Allah Tritunggal. Jelas ayat 20 tadi kita doa baca. Pada waktu itulah, yaitu pada waktu kebangkitan, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa ini? Ini tempat apa? Ini bukan surga, saudara-saudari. Ini adalah tempat di mana kita saling huni dengan Allah Tritunggal. Kapan? Hari ini juga. Kemarin kita sudah membahas bahwa tempatnya ada dalam tubuh Kristus, dalam gereja, di dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus, semoga pagi hari ini kita tambah jelas apa yang dibicarakan di dalam Yohanes 14 ayat 3. Sebab kalau kita baca sambil lewat aja, mana mungkin kita bisa memahami makna ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah berapa sering kita membaca ayat-ayat ini? Apakah kita sadar bahwa ini adalah tempat saling huni? Tempat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah tempat saling huni, saudara-saudari. Ya, ayat yang tadi kita doa bacakan, hafalkan itu. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Inilah tempatnya, saudara-saudari. Sungguh amat kasihan kekristenan dengan pengajaran tradisionalnya yang takhayul. Oh Tuhan Yesus. Mereka mendambakan pergi ke langit. Betapa jahat musuh menipu sedemikian gelap. Orang-orang berharap ingin naik ke langit. Padahal tempat yang Tuhan sediakan itu adalah tempat saling huni. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Tuhan berkata. Ya, inilah ayat 3, saudara-saudari. Ya, kita pecah jadi 3A, 3B, 3C. Saudara-saudari harus pelajari sampai benar-benar tertanam, tersusun di dalam roh kita, di dalam pemikiran kita. Makna ayat 3 ini. Tuhan Yesus. Nah, setelah ayat 3, ada banyak ayat, tetapi saya ingin mengajak saudara-saudari masuk ke pos-pos pentingnya saja ya. Saya mengutip di ayat 4, 6, 8, dan 10. Ya, setelah Tuhan berkata bahwa Dia membawa kita ke tempat saling huni, Tuhan jelas berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Saudara-saudari, kita tahu jalan ke situ. Ya.
Karena kita tahu kita bisa masuk ke dalamnya. Tetapi karena tipuan musuh, banyak orang Kristen bahkan bingung gitu. Bagaimana masuk ke dalam Allah? Tidak ada konsepsi itu. Tetapi kita di dalam pemulihan Tuhan, kita tahu jalan ke situ. Ayat ini ayat yang sangat ajaib, saudara-saudari. Kita bisa tahu masuk ke dalam Allah. Sementara ada banyak orang Kristen tidak tahu, saudara-saudari. Kita sudah tahu caranya adalah berpaling ke dalam roh. Betapa pentingnya pelajaran tentang roh manusia. Tempat tinggal roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 17. Dua roh berbaur menjadi satu. Musuh sangat membenci ayat-ayat tentang roh manusia. Sehingga dia menyesatkan kaum beriman dengan mengatakan bahwa roh itu sama saja dengan jiwa. Jiwa itu adalah roh. Betapa jahatnya pengajaran-pengajaran macam ini. Sehingga orang-orang tidak tahu jalan ke situ. Ke situ tuh ke dalam Allah, ke dalam tempat saling huni. Tetapi haleluya, kita di dalam pemulihan Tuhan tahu jalan ke situ. Yaitu dengan melatih roh kita kembali ke dalam roh. Ya, Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Wajarlah Thomas kan namanya juga baru saat itu. Tetapi kita hidup di zaman 2000 tahun telah berlalu. Kita tahu ke sana. Tetapi hari ini banyak orang-orang Kristen seperti Thomas. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan berkata, akulah jalan kepada Bapa. Ini saya singkat tetapi tidak mengubah maknanya. Silahkan cek sendiri. Maknanya memang seperti ini. Thomas bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan menjawab, akulah jalan kepada Bapa. Maknanya seperti ini. Silahkan cek sendiri ayat 4, 6, 8, dan 10. Saya hanya membawa kita ke dalam pos-pos penting dari ayat-ayat ini. Saudara-saudari, ayat ini memang terkenal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sangat terkenal ini. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi ketika orang-orang memberitakan Injil, ini Tuhan adalah jalan. Mereka pemikirannya tetap jalan menuju ke langit, gitu, ke surga. Sungguh kasihan sekali saudara-saudari pengajaran tradisional ini. Jadi jelas saudara-saudari, kita tahu jalan ke situ. Jalannya adalah Kristus. Melalui kita masuk ke dalam Dia, Dialah jalan. Masuklah ke dalam Dia. Dialah jalannya. Ya. Jalannya itu bukan meninggal dunia. Dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen, jalan masuk ke surga itu ya meninggal dunia dulu. Sehingga di bumi ini ya udah tinggal tunggu. Hanya hanya buat ngabisin waktu aja gitu. Tetapi kita tidak membuang-buang waktu. Sejak hari ini kita tahu jalan ke situ. Kita masuk ke dalam Dia. Akulah jalan. Artinya apa? Kita masuk ke dalam Kristus. Jalan kepada Bapa. Bukan jalan ke langit. Bukan di surga, di langit sana. Lalu kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Thomas bingung. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan memberitahu, akulah jalan kepada Bapa. Giliran Filipus yang bingung. Tuhan, tunjukkan Bapa itu. Tuhan lalu menjawab kepada Filipus, tidak percayakah engkau? Bapa di dalam aku.
Bapa tinggal di dalam aku. Ya, coba kita ulangi. Pertama-tama ayat 3, aku pergi ke situ kepada Bapa. Menyediakan tempat bagimu di mana di dalam Bapa. Aku datang kembali pada hari kebangkitan membawa kamu ke tempatku. Di mana? Di dalam Bapa. Di dalam Bapa dan di dalam Tuhan. Tempat saling huni. Supaya di mana kamu berada, kamu pun berada. Murid-murid masih belum jelas. Thomas bertanya, di mana jalannya? Tuhan berkata, akulah jalan kepada Bapa. Sekali lagi. Filipus juga bingung, tunjukkan Bapa. Ini pertanyaan lebih aneh lagi. Ya, maka Tuhan berkata, Filipus, Bapa di dalam aku. Akulah jalan kepada Bapa. Bapa di dalam aku. Bapa tinggal di dalam aku. Ya, kalau dipersingkat seperti ini, semoga saudara-saudari jadi jelas ya alur pemikiran Yohanes 14. Ya, mulai dari ayat 3 sampai ayat ke-10. Oh Tuhan Yesus, tempat tinggal kita adalah di dalam Allah, di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Sekali lagi, ayat 20 yang kita doa bacakan, hafalkan itu, tanamkan di dalam pemikiran. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Inilah konsepsi Alkitab, konsepsi seluruh perjanjian baru. Tadi ayat-ayatnya sudah saya tampilkan, alamat-alamatnya. Begitu banyak, begitu menyebar, begitu menyeluruh. Konsepsi perjanjian baru. Tempat tinggal kita adalah di dalam Allah Tritunggal, saudara-saudari. Ya, nah, ini pembacaan hari ini, hari ketiga, kepergian Tuhan adalah untuk membawa manusia ke dalam Allah. Ya, tadi Thomas bertanya tentang jalan. Ya, Thomas bertanya tentang jalan. Sebelum kita tinggal di dalam Allah, harus masuk dulu jalannya. Jalannya ini adalah penebusan. Ya, pencucuran darah, pembenaran secara posisi, keselamatan secara yuridis. Jalan sudah terbuka. Kita sudah memasukinya. Dan hari ini, ya, Tuhan sudah membawa kita ke dalam Allah. Dan setelah membawa ke dalam Allah, kita harus dibangun. Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Setelah dia membuka jalan, dia melaksanakan pembangunan. Ya, ini ada dua langkah. Pertama, membuka jalan. Kedua, melaksanakan pembangunan. Jadi belum selesai, saudara-saudari. Belum selesai. Kalau memasuki jalan itu sudah terbuka, kita masuk ke dalam melalui jalan itu sehingga kita bisa ada di dalam Bapa, di dalam Allah Tritunggal, di dalam tempat saling huni. Itu sudah selesai. Tetapi di dalam Allah Bapa masih ada satu pekerjaan yang belum selesai, yaitu pembangunan. Orang-orang Kristen kebanyakan hari ini merasa rumahnya sedang dibangun di surga. Di bumi mah hanya tinggal tunggu waktu, tunggu meninggal dunia. Tempatnya lagi dibangun di surga. Nanti Tuhan datang kembali. Mereka sadar bahwa mereka telah tertipu.
ternyata mereka telah membuang-buang banyak waktu. Padahal pembangunan ini terjadi segera setelah kita memasuki jalan ini. Jalan penebusan yuridis, pembenaran secara posisi. Kita menerima kedudukan, tinggal di Wah, dalam Bapa. Dan setelah itu, kita akan dibangun. Di dalam pemulihan Tuhan, semoga Anda dan saya tidak membuang-buang waktu. Segera setelah kita percaya, kita memasuki jalan yang sudah dibuka oleh Allah. Gunung sudah disingkirkan, jurang-jurang pemisah sudah ditiadakan. Kita masuk ke jalan itu. Dan hari ini, segera setelah kita percaya, kita harus dibangun menjadi tempat kediamannya. Orang-orang Kristen yang tidak memboroskan waktu mengalami pembangunan ini sejak pertama dia percaya. Tetapi orang-orang Kristen hari ini yang menjadi korban pengajaran tahayul, mereka menganggap ada kapling di surga sedang dibangun. Mereka sekarang hanya menunggu, menunggu, menunggu diambil oleh Bapa, menunggu meninggal dunia. Tetapi setelah mereka meninggal dunia, mereka ada di alam lain. Mereka baru sadar bahwa ternyata ajaran-ajaran tradisional telah menipu mereka. Sehingga mereka membuang-buang waktu. Oh, kita tidak boleh seperti itu. Jangan buang-buang waktu. Hari ini kita sedang dibangun. Hari ini kita sedang dibangun di dalam tempat kediaman. Ya, di mana ayatnya ini? Di ayat 15, 17, dan ayat 23. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Ya, di dalam ketiga ayat ini, atau 4 ayat ini, perhatikan ada roh dan ada Tuhan Yesus. Aku di sini Tuhan Yesus dan ada Bapa. Sekali lagi, ada roh, ada Tuhan Yesus dan ada Bapa. Siapakah mereka? Mereka itu adalah kami di sini. Allah Tritunggal. Ya. Dan 2 ayat ini mengatakan bahwa baik roh, Tuhan Yesus, dan Bapa itu diam atau tinggal di dalam kita. Diam bersama-sama dengan kita. Kapan ini terjadi? Apakah Anda berpikir ini terjadinya nanti? Itu nggak logis kalau berpikir seperti itu. Karena kondisinya di sini dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Kapan kita mengasihi dia? Hari ini. Di bumi ini. Jikalau kamu mengasihi aku. Menuruti segala perintahku di mana? Kapan? Ya di bumi. Ya hari ini. Sama, ayat 23 juga sama. Jikalau seseorang mengasihi aku, menuruti firmanku, kapan? Ya hari ini. Di mana? Ya di bumi. Jikalau kondisinya kita mengasihi Tuhan, ya hasil mengasihi Tuhan secara spontan itu menuruti segala perintah. Saya pernah membagikan definisi mengasihi Tuhan itu adalah menikmati Tuhan. Seperti kita menikmati makanan. Kalau Anda tidak menikmati makanan tertentu, Anda tidak bisa mengasihi makanan itu. Konsepsi mengasihi di sini, saya pernah membagikan ini bukan bekerja buat Tuhan. Banyak orang bekerja buat Tuhan tetapi terpaksa, dengan berat, dengan capek, dengan letih. Apakah itu mengasihi Tuhan? Tidak, itu tidak mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan tuh nggak ada capek, nggak ada letih. Kenapa? Karena nikmat. Anda capek nggak makan makanan yang Anda nikmati? Anda suka. Mana capek? Tapi sungguh sayang, banyak ya, orang-orang mengaku hamba Tuhan, mengajari jemaat bahwa mengasihi Tuhan itu harus menyiksa diri, bercapek-capek, berletih-letih, bersusah payah. Bukan, itu bukan mengasihi Tuhan. Itu tersiksa namanya. Mengasihi Tuhan itu menikmati Tuhan. Hasilnya akan menuruti perintahku. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan dibangun menjadi tempat kediamannya. Sementara banyak orang Kristen membuang-buang waktu di dunia karena mereka berpikir bangunannya ada di langit. Kita dalam pemulihan Tuhan bersyukur punya berita-berita seperti ini. Kita nggak mau buang-buang waktu. Kita mau menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu sebetulnya adalah mengalami penyaluran dirinya. Apakah penyaluran dirinya? Penyaluran dirinya adalah pembangunan. Saudara-saudara. Ya, diam bersama-sama. Kami akan datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi dia, menikmati dia, dan diam bersama-sama. Diam bersama-sama di sini teks aslinya tuh membuat tempat tinggal. Apakah membuat tempat tinggal? Membangun. Gitu. Membangun tempat tinggal. Hari ini kita sedang mengalami pembangunan itu. Siapa yang sedang mengalami? Ya mereka yang menikmati Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menikmati Tuhan. Kalau menuruti segala perintah itu hasilnya. Bukan menuruti dengan terpaksa, menuruti dengan susah payah, menuruti dengan alamiah, kekuatan alamiah, mana bisa kita menuruti segala perintahnya. Oh, lihat, ini adalah kondisi orang-orang di bumi hari ini. Kapan? Hari ini juga. Di bumi hari ini, bukan nanti. Ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan katakan bagi mereka, Roh Tuhan dan Bapa Allah Tritunggal akan diam. Bukan sekedar tinggal diam, tetapi membangun tempat tinggal di dalam kita. Tempat tinggal ini sebetulnya tempat tinggal korporat. Rumah ini hanya ada satu. Di alam semesta ini hanya ada satu bangunan Allah. Tidak banyak. Bukan seperti komplek perumahan, masing-masing punya rumahnya masing-masing. Ya dulu saya diajarin seperti itu. Kita punya rumah masing-masing katanya nanti di langit. Yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, yang satu lebih mewah, tergantung amal dan ibadahnya. Aduh, betapa menipunya iblis melalui pengajaran tradisional kekristenan. Betapa kasihannya banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia hari ini. Orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia hari ini, mereka merasa tertipu. Ternyata tidak seperti itu. Tetapi kita yang hari ini masih tinggal di bumi, masih hidup di bumi. Oh Tuhan Yesus, selamatkan waktu-waktu kami. Kami ingin gunakan waktu kami untuk menikmati Tuhan. Pasti kami akan menuruti segala perintahnya. Supaya apa saudara-saudari? Supaya Allah Tritunggal membangun tempat kediaman kita hari ini. Di mana bangunannya hanya ada satu. Apakah bangunan ini? Bangunan ini adalah tubuh Kristus. Saudara-saudari simak lagi yang kemarin. Bangunan inilah tubuh Kristus. Adalah gereja. Adalah hidup gereja hari ini. Tuhan Yesus. Ya sebetulnya saya sangat kekurangan kata-kata ini saudara.
Tetapi semoga saudara-saudari bisa semakin jelas melihat perkara ini. Ya. Nah, sekarang masih ada waktu. Mari silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari Ya, silahkan. saya kebenaran ini. Saya adalah salah satu ya korban daripada pemberitaan eh, bahwa kita Tuhan menyediakan rumah kita di sorga, tapi melalui saudara itu sungguh sangat memberikan terang ya kebenaran itu dinyatakan. Eh, tapi tinggal kita menjalankannya sekarang dan juga harus apa ya diulang-ulang untuk sungguh-sungguh kebenaran ini gitu ya. Eh, Kebenaran ini tuh termeterai gitu ya di dalam roh gitu supaya eh, apapun perjalanan di dalam perjalanan ini kita tahu bahwa Tuhan sedang membangun kita, diri kita kan yang sedang dibangun gitu ya untuk menjadi kediaman Allah Tritunggal ini. Oh Tuhan, saya sungguh bersyukur dengan pelajaran Yohanes ini. Sungguh satu kebebasan ya, terang yang besar. Jadi apa menghapus gitu ya, yang perkara-perkara yang membutakan itu ya diganti dengan kebenaran yang sesungguhnya. Eh, Terima kasih Pak Deki untuk terang yang disampaikan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan disambung, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan. Manfaatkan sisa waktunya. Silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya juga sangat menikmati ya apa yang dijelaskan oleh saudara dari awal sampai akhir. Ya, di sini dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sungguh terang yang saudara jelaskan tadi eh, sangat membawa terang yang sangat besar ya. Memang pada waktu kita membacakan ayat ini kita harus membacakan di dalam roh sehingga kita menikmatinya di dalam roh. Tetapi kadang-kadang kan pikiran menghalangi karena kita orang yang berasal dari denominasi, dari pengajaran. Oh Tuhan Yesus. Pengajaran yang usang ya, pengajaran yang usang yang ada di dalam pikiran kita. Tapi puji Tuhan tadi sudah dijelaskan sangat baik dan kita juga menikmati di dalam roh bahwa pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah Tuhan membawa kita ke dalam
ke dalam Dia, ke dalam Bapa, ke dalam Allah Tritunggal. Tadi dijelaskan bahwa kepada dan ke dalam itu sangat beda. Ya, jadi kita dibawa ke dalam Allah Tritunggal. Luar biasa ya. Di dalam roh. Kalau tidak, kalau ini tidak dinikmati juga, kita bisa kehilangan Tuhan Yesus. Terputus ya. Amin. Baik, Saudari Nora, tadi sudah open mic, silahkan. Amin. Puji Tuhan, terang pagi ini yang saya dapat adalah penebusan Tuhan bukan menyediakan tempat bagi kita di surga, kan, dan dilahirkan kembali, kita berada di dalam Allah dan di dalam Kristus. Ada mengenai frase menyediakan tempat bagimu, itu adalah di dalam Bapa, bukan di surga. Dan Tuhan telah menggenapkan penebusan yuridis untuk membuka jalan bagi kita dan memberikan kedudukan bagi kita. Setelah Yesus membuka jalan, dia berkata, aku akan datang kembali. Nah, saya diterangi, aku akan datang kembali adalah pada hari kebangkitan, bukan pada akhir zaman. Kemudian membawa kamu ke tempatku adalah membawa kamu ke dalam diriku. Puji Tuhan, supaya di mana aku berada, yaitu bukan di surga, kamu pun berada. Ini adalah tempat saling huni. Puji Tuhan. Tempat itu ada di dalam gereja, ada di dalam tubuh Kristus, dan ada di dalam roh. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, semoga kita terus masuk ke dalam Allah melalui berpaling ke dalam roh, hidup gereja, agar kita dibangun sejak hari ini. Tempat tinggal kita adalah gereja, tubuhnya. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Saudara-saudari, amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami cinta padamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pelajaran demi pelajaran Ya, Tuhan. benar-benar boleh kami masuki secara realitas. Amin. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengalaman. Tuhan, tempat tinggal kami hari ini ada di bumi. Hari ini juga bisa kami nikmati. Bahkan kami sudah ada di dalam tempat tinggal itu. Kami ada di dalam dirimu, Tuhan. Tuhan, kami mau terbangun bersama, Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami sudah memiliki tempat tinggal yang permanen. Oh, hari ini kami masih sering kali keluar masuk, Tuhan. Tolong latih kami tetap tinggal di dalam roh kami. Karena ketika kami tinggal di dalam roh, kami ada di dalam roh tubuh. Kami ada di dalam penghidupan gereja. Terus dibangun di tempat kediaman Allah. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang kembali,
Kami telah memiliki tempat tinggal yang memadai, yang permanen. Tuhan Yesus, selamatkan waktu-waktu kami. Jangan sampai terbuang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Amin. Pagi Saudara Diki, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Saudara Diki, saudara-saudari semua.